Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuanisa Aisanafi, selaku dosen mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis Universitas Cyber Asia. Izin perkenalkan, nama saya Wiko Satria Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi matematika dalam bisnis. Matematika dalam bisnis. Matematika bisnis adalah penerapan konsep dan teknik matematika untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia bisnis. Mengapa matematika ini penting dalam bisnis? Yang pertama karena membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasiskan data. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, dapat mengurangi resiko melalui analisis yang akurat. Dan yang terakhir, dapat memungkinkan prediksi dan perencanaan jangka panjang. Aplikasi matematika dalam bisnis yang pertama adalah terkait dengan analisis keuangan. Matematika digunakan untuk menghitung laba, rugi, bunga, dan nilai investasi. Contoh penerapannya meliputi yang pertama untuk bunga sederhana atau majemuk, yaitu dalam menghitung pertumbuhan investasi atau pinjaman. Yang kedua, itu penerapannya untuk nilai waktu uang atau time value of money, bahwa nilai uang dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan. Nah, itu caranya bisa menghitung dengan menggunakan present value dan juga future value, nilai masa depan uang yang akan kita ketahui nilainya. Lalu penerapan yang ketiga itu dapat menentukan break-even point, yaitu menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya, atau menentukan titik di mana kita balik modal dari usaha yang kita jalankan. Berikut adalah contoh penerapan matematika dalam analisis keuangan. Di sini ada contoh soal, seorang investor menanamkan modal sebesar 10 juta dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Berapa nilai investasi selama 3 tahun? Nah, ini terkait dengan time value of money ya, bagaimana kita bisa menentukan future value atau nilai masa depan dari uang yang kita investasikan. Nah, ini ada rumus dari future value. A sama dengan P kali 1 ditambah R dibagi N dipangkatkan N kali T. Yang mana A ini adalah nilai akhir yang akan kita cari. Kemudian P itu adalah modal awalnya, yaitu sebesar 10 juta. R ini adalah suku bunga tahunan sebesar 5%. Dan N ini adalah jumlah periode bunga per tahun, yang mana bunga ini diberikan satu kali ya, dalam jangka waktu setahun sebesar 5%. Maka N-nya adalah 1. Kemudian T ini adalah berapa tahun dia berinvestasi. Dalam hal ini adalah 3 tahun. Kemudian disubstitusikan ke persamaan yang tadi, dan kemudian diperoleh hasil investasi yang dihasilkan selama 3 tahun, yaitu adalah sebesar 11.576.250. Kemudian berikutnya adalah contoh soal kedua terkait analisis keuangan yang berkaitan dengan break-even point. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya tetap sebesar 5 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 20.000 per unit. Harga jual per unit adalah 50.000. Berapa unit yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Nah, ini pembahasannya yaitu rumus dari kuantitas break-even point dilambangkan dengan Q. Q sama dengan FC, fixed cost dibagi dengan
P harga jual dikurangi dengan variabel cost, di mana Q ini adalah kuantitas yang akan kita cari dalam kondisi break-even point. FC itu adalah fixed cost, biaya tetap, yaitu sebesar 5 juta. P-nya ini adalah harga jual per unit sebesar 50.000. Dan VC ini adalah variabel cost, biaya variabel per unit sebesar 20.000. Jadi tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan, sehingga diperoleh hasil adalah 166,67, atau dibulatkan karena kuantitas produk ini tidak bisa koma, jadi kita bulatkan menjadi 167 unit. Jadi kondisi perusahaan itu akan balik modal ketika dia berhasil menjual produk sebesar 167 unit. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dari matematika bisnis yang kedua, yaitu untuk optimasi keuntungan. Matematika dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Ada dua aplikasi di sini. Pertama adalah fungsi kuadrat untuk mencari keuntungan maksimum atau biaya minimum. Dan yang kedua, ini terkait dengan program linear, yaitu untuk mengoptimalkan alokasi sumber. Nah, baik, selanjutnya adalah soal dari optimasi keuntungan. Yaitu contoh soalnya, sebuah perusahaan memiliki fungsi keuntungan yaitu Px sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 100x dikurangi 800, di mana x adalah jumlah produk yang dijual. Tentukan jumlah produk yang harus dijual untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum ini digunakan fungsi kuadrat ya, di mana kita mencari titik puncak dari sebuah parabola, yang mana rumusnya ini adalah X sama dengan minus B per 2A, di mana A sama dengan min 2 dan B sama dengan 100. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan dan diperoleh hasil sebesar 25. Jadi produk yang harus dijual untuk mencapai keuntungan maksimum adalah sebanyak 25 unit. Kemudian aplikasi matematika dalam bisnis yang ketiga yaitu untuk statistik dan probabilitas. Matematika dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Contoh penerapannya meliputi analisis tren, yaitu memprediksi penjualan atau permintaan pasar, dan kedua sebagai manajemen risiko, yaitu menghitung probabilitas dari kejadian tertentu. Contoh soal dari statistik dan probabilitas yaitu data biaya iklan dalam jutaan rupiah dan penjualan dalam jutaan rupiah selama 5 bulan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian tentukan persamaan regresi linier Y sama dengan MX plus CY atau MX plus C, dan kemudian prediksi penjualan jika biaya iklan adalah 60 juta. Nah, berikut adalah pembahasannya. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai prediksi penjualan. Ini menggunakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, kita lihat di sini ada data biaya iklan atau disebut dengan X, dan juga penjualan disebut dengan Y. Dan di sini pertama kita harus mencari nilai M terlebih dahulu. Nah, persamaan nilai M itu adalah M sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi
N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, kita dapat nilai N, yaitu sama dengan 5, jumlah data yang diketahui, kemudian sigma X atau jumlah biaya iklan kita dapat hasilnya 150, kemudian sigma Y yaitu adalah jumlah dari penjualan, yaitu kita dapat hasilnya 450, sigma XY kita dapat hasilnya 15.500, sigma X kuadrat yaitu 5.500. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan M dan diperoleh hasil sebesar 2. Nah, ini nilai M-nya sudah diketahui adalah 2, kemudian dimasukkan ke dalam rumus C. C sama dengan sigma Y dikurangi M dikali sigma X dibagi N. Nah, tadi sigma Y-nya diketahui sebesar 450 dikurangi M-nya 2 dikali 150, sigma X-nya, dan dibagi dengan N 5. Dan diperoleh hasil sebesar C-nya adalah 30. Kemudian kita bisa mendapatkan persamaan Y sama dengan MX ditambah C, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 30. Nah, dari persamaan ini baru kita dapat menghitung prediksi penjualan jika biaya iklan atau X sama dengan 60 juta, yaitu Y sama dengan 2 dikalikan 60 ditambah 30. Diperoleh hasil sebesar 150 juta. Jadi kesimpulannya adalah prediksi iklan, biaya iklan sebesar 60 juta akan diprediksi memperoleh hasil penjualan sebesar 150 juta. Baik, aplikasi matematika dalam bisnis selanjutnya adalah terkait dengan manajemen persediaan. Matematika dapat digunakan untuk mengelola persediaan barang, yaitu dengan model EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu dalam menentukan jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan biaya persediaan. Kemudian berikutnya adalah contoh penerapan dari manajemen persediaan. Sebuah perusahaan memiliki permintaan tahunan sebesar 10.000 unit. Biaya pemesanan 200.000 per pesanan. Dan biaya penyimpanan adalah 5.000 per unit per tahun. Tentukan EOQ-nya. Nah, pembahasannya adalah di sini kita peroleh rumus EOQ adalah EOQ sama dengan akar dari 2DS dibagi H, di mana D ini adalah permintaan tahunan, yaitu 10.000 unit, kemudian S, biaya pemesanan, yaitu sebesar 200.000 rupiah, dan H, biaya penyimpanan per unit per tahun sebesar 5.000 rupiah. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan, dan diperoleh hasil 894,43. Jadi di sini adalah kuantitas pemesanan agar perusahaan ini dapat mengefisiensikan biaya penyimpanan, yaitu dengan menerima pesanan sebanyak 895 pesanan. Dan terakhir adalah kesimpulan, yaitu matematika adalah alat yang penting dalam pengolahan bisnis yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasiskan data. Bisnis yang menerapkan matematika dalam bisnis usahanya akan bisa menjadi lebih kompetitif dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.